Kalau panjenengan meminta semoga kenyang, tapi nggak kenal sama yang menyebabkan kenyang, semoga dapat kopi, tapi nggak roh kopi nih, nggak roh warungnya, nggak roh tukang warungnya, nggak roh bakule, semoganya kan menjadi abstrak. Walawit taba al-haq awum lafazadat samawati wal ard. Ada kepastiannya, sungguh ada kepastiannya. Memang kita kadang jumbuh antara ilustrasi, antara intuisi, antara wawasan, dan antara pengetahuan dan ilmu. Kita sering jumbuh ini. Pada saat kita berpikir maka manusia itu ada. Pada saat kita semua informasi yang kita terima, berita yang kita terima, kemudian mengumpul di otak kita yang kita benamkan di dalam hati. Itu informasi yang datang dari luar. Informasi itu kita tangkap di dalam otak menjadi sebuah, kita memorikan, kita tangkap. Pada saat informasi-informasi yang datang dari luar kita, entah dari media sosial, apapun jenis medianya, kemudian kita terima, kita benamkan di dalam hati. Saat tidak bersentuhan langsung, tidak ngambil langsung, maka ini menjadi pengetahuan bagi seseorang. Tadi kan kaitannya, kenapa banyak negara, banyak orang-orang cerdas, pintar, tapi nggak mengatasi masalah, kan ngatain tadi. Kenapa seperti itu? Karena memang sistem yang sudah dianut banyak, tadi menginginkan ada suatu perubahan paradigma yang mendasar begitu ya. Kemudian kehidupan yang lahir atau jasad, mizannya itu adalah otak. Sedang kehidupan yang batin, yang rohaniah itu adalah rasa. Saat rasanya mati, otak ini tidak akan berfungsi. Saat rasa, sebagai contoh begini, jenengan nggak bisa membedakan kopi, teh, nggak bisa membedakan. Maka sehebat akalmu, sehebat apapun, tidak akan bisa menciptakan kopi atau teh dengan baik. Ini hanya berfungsi jika kehidupan yang batin itu berfungsi. Hadisnya ngetikan begini, tadoru yadulu alal batin. Apa yang tampak lahir, kehidupan yang kita cermati, yang kita alami, itu adalah merupakan perspektif, merupakan layar, merupakan cerminan dari kehidupan yang batin. Jika luarnya ini rusak amburadul, sesungguhnya batinnya juga amburadul. Atau sebaliknya, jika ini amburadul, jadinya pada saat di kehidupan itu juga akan amburadul. Jadi kembali kepada ilmu dan knowledge. Antara science dan knowledge. Itu kalau bahasa Pak Tri gitu kan. Gitu. Nek bahasane awak dhewe roh karo kenal, kan gitu. Bedanya roh karo kenal. Kalau science itu kenal, tapi kalau knowledge mengetahui itu roh. Aku roh, saya tahu, tapi nggak kenal. Saat kamu tuh roh enek wong ayu, gak nek mbok jak kamu lamar. Mergo kowe mung roh tok. Kowe marana nglamar diantem wong. Kan gitu. Harus kenal. Makanya kehidupan beragama al-awaludin itu makrifat. Makanya rukun Islam yang pertama, bunyan ala khomsin, itu adalah makrifat syahadat. Dan kalimatnya bukan qaul, tapi an. Ini yang harus menjadi catatan kita. An. Jadi an itu alif nun. Tapi kalau qaul, ucapan lesan, minum saya saya ngomong bersaksi, saya ngomong bersyahadat, saya nggak begitu, tapi menggunakan an. Pernyataan akibat pembuktian, inilah sains. Kalau unsur sains itu adalah yang berbicara objeknya, kalau sains itu yang berbicara objeknya, biar objeknya yang menilai. Itu kalau kita ngomong tentang sains, tentang ilmu, ada pelakunya, ada analisinya, ada hipotesanya,
ada sintesanya. Tapi pada saat kita berbicara berkaitan dengan pengetahuan, pengetahuan tidak memerlukan hipotesa. Pengetahuan itu bersifat opini. Pengetahuan itu bersifat akan menjadi sebuah wawasan. Pengetahuan itu hanya bersifat keren. Kalau ada orang memiliki pengetahuan tentang pertanian, tentang nutrisi yang diperlukan oleh tanaman sebagai fungsi pengetahuan, tapi nggak pernah praktek, nggak pernah melihat, nggak pernah tahu dengan pasti, maka ini menjadi pengetahuan. Ini hanya untuk keren. Ini biasanya berfungsi di depan layar, berfungsi untuk menjadi orang yang trending, tapi nggak akan menyelesaikan masalah. Diskusi banyak yang dilakukan sehingga petani yang pintar, ini disebut pintar. Orang pintar itu banyaknya informasi yang diterima, yang dimasukkan ke otak. Banyak sekali, kalau berbicara kan pintar banget. Tapi belum tentu cerdas. Orang pintar itu, untuk supaya sinkron, itu pakaiannya juga butuh keren. Mergo disoting. Makanya aku nguguk piah gitu ya. Ini tuh. Ini adalah keren. Ini mungkin tidak tahu persis berbicara tentang lombok, berbicara tentang bakteri, berbicara tentang virus, berbicara tentang hormon, berbicara tentang protein. Akan tetapi tidak pernah mengetahui apa itu protein kecuali hanya narasinya. Literasinya nggak mengetahui begitu ya. Lah ini pada saat posisi seperti ini itu adalah bersifat animo, bersifat opini. Ini pinter. Yang diperlukan TV itu orang pinter, bukan orang cerdas. Itu bedanya. Nek orang cerdas nggak membutuhkan kelambi. Kamu ute-ute nggak mengurangi cerdasmu. Malah kowe nek di sawah, kowe tandur di panasan, kemudian nganggu jas, malah gak penak. Nah, itu nek di tandur yo nyemplung gak nganggo sepatu gitu loh. Kan gitu. Itu adalah masalah bedanya cerdas sama wong pinter. Lah, saking terserah jenengan. Jenengan pilih pinter apa pilih cerdas? Nek cerdas itu adalah pencitraan, nek pinter nggak butuh pencitraan. Itu bedanya. Itu bedanya. Ilmu dan sains juga sama. Orang yang berilmu itu kalau ngomong pinter banget, ngomong pinter banget. Tapi nek masalah cepet banget ngeluh, nggak diperhatikan sedikit ngeluh, nggak untuk bagian ambeng ngeluh. Itu adalah pada saat itu posisinya adalah wawasan. Jadi ini bisa kita indikasikan dari diri kita, parameter kita. Aku ki wong pinter apa wong cerdas. Tapi nggak usah nilai orang lain. Nilai diri kita, muhasabah saja gitu loh. Muhasabah. Apakah kita masih sering mendapatkan masalah dalam diri kita? Apakah kita masih sering panik? Apakah kita masih sering judek? Apakah kita masih sering gelap mata? Masih dikendalikan emosi? Gitu. Uang kan aneh. Uang itu kan aneh. Bahwa setiap orang itu menginginkan persatuan, kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan. Orang itu aneh. Emosi itu tidak enak. Nesu kuwi iki ora nyaman. Enek ndek gini nesu ki nyaman. Enek. Niki senengane kan nesoni wong liya toh. Nah, anake dinesoni kan gitu. Kan itu kan juga menjadi keanehan. Jadi kembali lagi, kalau sains itu, kalau ilmu atau mohon maaf pengetahuan, knowledge itu sifatnya relatif. Yang dibutuhkan adalah mutlak, kepastian. Beragama kita banyak hal-hal yang sesungguhnya relatif itu dimutlakan. Maaf pangapunten. Dulu kita sering menemui di beberapa titik, di beberapa tempat saat kita mungkin ikut dalam satu kajian atau kita ke
ke satu di tempat tertentu isi pengajian, entah kita jadi jamaah atau suatu kita jadi imam gitu ya. Itu pada suatu saat saya sempat ngisi di daerah Lampung saat itu. Kemudian yang imamnya itu entah lupa atau apa tidak menggunakan bismillah langsung. Ada kitab Al-Filah namanya, itu kitab tentang sains teknologi. Justru ini yang gak dipelajari pada ini juga Solawat yang menulis. Itu tentang kemandirian, teruraikan agraris itu apa, dan seterusnya, tentang bakteri, tentang cara penanganan saat salah musim, dan seterusnya. Di situ ada semua. Itu yang menulis adalah Solawat.